Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kinerja auditing dan profesi akuntan publik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Melisa Eli Putri, yang kedua diri saya sendiri Nida Nurdifatni, dan yang ketiga Nur Azizah. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu Melisa Ili Putri yang akan menjelaskan tentang konsep profesi akuntan dan auditor. Materi pertama, pengertian profesi akuntan publik. Profesi berasal dari kata Latin yaitu profes, yang artinya pengakuan atau pernyataan di muka umum. Menurut Bukhari, konsep profesi mengandung dua dimensi pengertian, berkaitan dengan sifat kegiatan yang dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan mencari nafkah dan kegiatan untuk semata-mata hobi atau kegemaran. Yang kedua, berkaitan dengan tingkat kemahiran yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tingkat kemahiran tinggi, kemahiran sedang, kemahiran rendah, atau tidak memiliki kemahiran yang sama sekali. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau dapat disingkat IAPI, asosiasi profesi yang diakui pemerintah. Selanjutnya, izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki sertifikat tanda lulus USAP yang sah diterbitkan sama IAPI atau perguruan tinggi akreditasi oleh IAPI untuk menyelenggarakan profesi akuntan publik. Yang kedua, kalau tanggal kelulusan USAP sudah lewat 2 tahun, wajib menyelenggarakan bukti mengikuti pendidikan profesional lanjutan atau PPL. Paling sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKP dalam 2 tahun terakhir. Yang ketiga, pengalaman praktek di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir, dan paling sedikit 500 di antara pemimpin atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan pemimpin atau pemimpin rekan KAP. Yang keempat, berdomisili di wilayah Republik Indonesia dengan memberikan bukti KTP atau bukti lainnya. Yang kelima, punya NPWP. Yang keenam, tidak pernah punya sanksi pencabutan izin akuntan publik. 7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan hingga dapat diancam pidana penjara selama 5 tahun. Yang kedelapan, menjadi anggota IAPI. Yang kesembilan, tidak berada dalam pengampuan. Dan yang terakhir, membuat surat permohonan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar auditing dan juga profesi akuntan publik. Yang pertama, kinerja auditing. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi sistem. Proses atau produk audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang pengertian kinerja audit. Yang pertama, tentang audit sebagai proses. Yang kedua, ada audit sebagai pemeriksa dan juga audit sebagai penilai. Yang pertama, audit sebagai proses. Auditing adalah proses pengumpulan dan juga evaluasi buku mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriterianya.
Karena itu, auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Auditing ini proses yang sistematis dengan tujuannya mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan juga kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan juga kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, hasil penugasannya ini dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Yang kedua, ada auditing sebagai pemeriksa. Pemeriksa adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan juga profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan juga keandalan informasi mengenai pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan. Yang ketiga, auditing sebagai penilai. Auditing internal adalah penilai yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. Tujuannya bukanlah untuk memberikan informasi tambahan, tapi untuk memungkinkan pemakai laporan keuangan lebih bergantung pada informasi dalam hal ini laporan keuangan yang disusun oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kinerja auditing. Mulyadi mengemukakan bahwa audit mengandung beberapa unsur, diantaranya proses sistematis. Artinya, audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan juga terorganisasi. Yang kedua, untuk memperoleh dan juga mengevaluasi bukti secara objektif, yang artinya proses sistematis ini ditunjukkan untuk memperoleh bukti yang mendasar pernyataan yang dibuat oleh individu dan juga badan usaha untuk mengevaluasi tanpa memihak dan juga berprasangka terhadap bukti-bukti itu. Yang ketiga, ada pernyataan mengenai kegiatan dan juga kejadian ekonomi. Pernyataan mengenai kegiatan dan juga kejadian ekonomi ini sebagai hasil proses akuntansi. Yang keempat, ada tingkat kesesuaian. Artinya, pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut untuk menetapkan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan berupa hasil akuntansi. Yang keenam, ada penyampaian hasil atau atestasi. Penyampaian ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit. Yang terakhir ada pemakaian yang berkepentingan, contohnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh, dan juga kantor pelayanan pajak. Selanjutnya ada tujuan, kinerja, dan klasifikasi audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Secara umum, kinerja audit diklasifikasikan menjadi 7, diantaranya kelengkapan. Kelengkapan ini untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual. Ketepatan, untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat juga dengan benar. Eksistensi, untuk memastikan bahwa semua harta kewajiban tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tersebut harus telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat, penilaian, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang selanjutnya ada klasifikasi, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Pisah batas atau cut off, untuk memastikan bahwa transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Pengungkapan, untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan prasyarat pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.
Kinerja audit ada 3 sasaran pokok dalam audit. Di antaranya ada audit atas pengendalian internal yang meliputi pengendalian akuntansi dan juga pengendalian administrasi. Yang kedua ada audit atas catatan keuangan yang meliputi catatan yang memuat satuan uang seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti penerimaan uang, daftar gaji, buku harian, dan juga buku besar. Yang ketiga ada audit atas catatan lain yang meliputi seluruh catatan di luar catatan keuangan seperti anggaran dasar, notulen rapat, dan juga data statistik. Esensi peran kinerja. Permintaan hasil audit berasal dari faktor-faktor di antaranya kompleksitas, jarak, dan juga bias dan motif. Tipe kegiatan audit dan jasa perikatan kantor akuntan publik. Yang pertama ada kegiatan auditing. Kegiatan auditing ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada audit laporan keuangan. Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu entitas yang akan menghasilkan pendapat pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan juga kelengkapan laporan tersebut. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada audit operasional. Audit ini merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada audit investigatif. Merupakan serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan juga menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas. 2. Tipe auditor. Tipe auditor dibagi menjadi 3. Di antaranya ada auditor internal. Auditor ini bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada auditor pemerintahan. Auditor ini tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Dan yang terakhir ada auditor independen. Auditor ini menyediakan jasa kepada masyarakat terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 3. Jasa perikatan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terbagi menjadi 3. Di antaranya ada jasa assurance. Jasa ini jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Selanjutnya ada jasa atestasi. Adalah pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada jasa audit, pemeriksaan, review jasa, dan prosedur yang disepakati. Dan yang terakhir ada jasa non-assurance. Jasa non-assurance ini adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat keyakinan negatif, ringkasan, temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan juga jasa konsultasi. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Organisasi Kinerja Kantor Akuntan Publik. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dapat diorganisasikan sebagai praktis perseorangan atau firma dalam kewajiban terbatas atau badan usaha profesional. Selain itu, kantor akuntan publik dapat pula berpraktik sebagai anggota dari badan usaha profesional ataupun firma dengan kewajiban terbatas atau Limited Liability Partnership LLP, atau badan usaha dengan kewajiban terbatas atau Limited Liability Company LLC.
Badan usaha profesional berbeda dengan badan usaha tradisional atau traditional competition. Dalam beberapa hal, sebagai contoh, semua pemegang saham dan direksi badan usaha profesional harus bertugas dalam praktik akuntansi publik. Selain itu, pemegang saham dan direksi badan usaha profesional dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada organisasi kantor akuntan publik. Berikut beberapa organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama, kantor akuntan publik lokal. Kantor akuntan publik lokal biasanya mempunyai 1 atau 2 kantor, dijalankan oleh orang atau beberapa orang akuntan publik terdaftar yang bertindak sebagai rekan atau partner dan melayani kliennya di sebuah kota atau daerah. Yang kedua, kantor akuntan publik regional. Banyak kantor akuntan publik lokal yang menjadi kantor akuntan publik regional dengan membuka kantor cabang baru di kota lain dan memperbanyak staf profesionalnya. Yang ketiga, kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik dengan kantor-kantor cabang yang terbesar di kota-kota besar disebut kantor akuntan publik nasional. Kantor akuntan publik nasional biasanya juga berkiprah secara internasional, baik dengan kantor akuntan publiknya maupun afiliasi KAP lainnya di negara lain. Dan yang terakhir yaitu kantor akuntan publik internasional. Kantor akuntan publik internasional adalah kantor akuntan publik yang sangat besar, yang mempunyai cukup staf dan sumber daya untuk mengaudit perusahaan raksasa. Struktur organisasi dan hierarki jabatan kantor akuntan publik. Menurut Goy et al., sebagian besar kantor akuntan publik terdaftar dibangun oleh struktur organisasional serupa. Yang pertama ada auditor staff. Orang yang bergabung pertama kali dengan kantor akuntan publik digolongkan sebagai auditor staff yang sering disebut asisten atau auditor junior. Biasanya auditor staff bertugas melakukan tugas-tugas audit yang rutin yang terperinci. Kedua yaitu auditor senior. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab atau in charge auditor, adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta menyusun rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer di kantor akuntan publik mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntansi publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian yang merupakan tanggung jawab auditor senior. Dan yang terakhir yaitu rekan atau partner. Rekan atau pemilik adalah orang-orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Itulah beberapa pemaparan materi kinerja auditing dan profesi akuntan publik. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.